guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini kira-kira aku bakal ngebahas apa? Aku bakal ngebahas tentang sejarah Indonesia lagi. Aku bakalan ngebahas tentang Gerwani. Pasti sebagian dari kalian di sini udah tahu kan Gerwani itu apa. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, mendengar kata Gerwani ini pasti membuat sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak nyaman. Kenapa bisa rakyat Indonesia ini nggak nyaman? Yuk kita bahas. Gerwani itu selalu dihubung-hubungkan dengan PKI, dan itulah penyebab mengapa setiap kali mendengar kata Gerwani itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia itu merasa nggak nyaman. Banyak juga informasi yang beredar kalau misalnya Gerwani itu ikut campur dalam kudeta G30S, dan bahkan Gerwani itu adalah salah satu kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap jenazah para jenderal. Nah ini nih, banyak banget yang bilang kalau misalnya Gerwani adalah PKI dan PKI adalah Gerwani. Memang benar adanya jika mereka itu berafiliasi dengan PKI, namun ketika kita menelaah sejarah Gerwani ini dari awal, sebenarnya Gerwani itu adalah sebuah komunitas perempuan Indonesia yang juga memiliki tujuan positif nih, sama banget sama aktivis wanita zaman sekarang. Mereka itu juga menjunjung tinggi kesejahteraan wanita di Indonesia. Namun yang aku sayangin itu, citranya Gerwani ini udah dianggap buruk banget dan menjadi sebuah organisasi terlarang sama seperti PKI. Nah, agar kita tahu lebih dalam tentang satu organisasi ini, yuk kita bahas dulu lebih dalam lagi. Jadi Gerwani adalah sebuah organisasi yang positif. Nah, dari namanya saja nih, kita udah tahu kalau misalnya mereka adalah sebuah organisasi yang positif. Gerwani adalah singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia yang didirikan pada tahun 50-an. Gerwani memang memfokuskan diri pada hal-hal yang berbau wanita, seperti feminisme, emansipasi hak wanita, dan bahkan nasionalisme wanita. Organisasi ini bergerak sangat aktif pada awalnya, dan maka dari itu mereka itu gampang banget mendapatkan anggota baru, dan bahkan sampai di tahun 65 Gerwani itu berhasil meraup dengan total jumlah 1,5 juta orang di dalam organisasinya. Dan pada masanya saat itu Gerwani adalah salah satu organisasi terbesar dengan total jumlah anggota 1,5 juta. Nah, fakta yang aku sebutin ini itu menjadi bukti bahwa Gerwani itu sangat diterima di Indonesia pada awalnya. Gerwani berafiliasi dengan PKI. Selama ini, Gerwani itu selalu dianggap bagian dari PKI. Namun pernyataan ini tuh salah ya guys. Karena Gerwani itu berdiri sendiri dan PKI itu berdiri sendiri. Namun kalau adanya kerjasama antara Gerwani dan juga PKI itu ada dibenarkan. Karena menurut Gerwani sendiri, PKI adalah sebuah organisasi yang menjunjung nilai-nilai nasionalisme bangsa, dan itu tuh satu jalan dan satu visi sama Gerwani. Dan juga tokoh panutan dari PKI itu kan Bung Karno ya. Dan Gerwani ini juga sangat menjunjung tinggi Bung Karno, jadi mereka itu sama-sama memiliki visi yang sama guys. Makanya mereka berdua ini bisa berafiliasi. Semangat tekad kita, barisan sukarelawan Indonesia, berdendam sanggup, siap bertempur, tiap tantangan kita lawan pantang mundur. Hai, awas pria lusuh hata. Nah, namun ada plot twist-nya ya guys. Ada beberapa anggota Gerwani ini yang gak suka sama Presiden Soekarno. Walaupun mayoritas dari anggota ini sangat menjunjung tinggi Bung Karno, sampai dijadikan alasan mengapa mereka melakukan afiliasi dengan PKI. Nah, Gerwani sendiri ini diketahui kalau membenci banget sama yang namanya poligami, karena menurut mereka itu adalah ketidakadilan bagi para wanita. Nah, seperti yang kita semua tahu nih, Bung Karno kan melakukan poligami. Bung Karno juga memiliki istri yang cukup banyak pada masanya, dan hal inilah yang membuat beberapa anggota Gerwani itu nggak suka sama Bung Karno. Nah, walaupun ada beberapa para petinggi di Gerwani itu yang gak suka sama Bung Karno, hal ini tuh bukan menjadi alasan untuk membuat Gerwani itu macet mendukung Bung Karno. Nah, Gerwani ini juga dituduh terlibat aktif dalam aksi G30S. Katanya si organisasi tersebut berafiliasi aktif dengan PKI dalam rencana kudeta.
Dan bahkan ada yang bilang kalau misalnya Gerwani ini juga salah satu bagian yang melakukan kekejian kayak menyilet-nyilet para jenderal dulu, merusak tubuhnya para jenderal dulu sebelum dibunuh. Juga nggak pernah lihat, saya memang sengaja nggak mau melihat karena kita difitnah, katanya nyilet-nyilet, nyugel-nyugel mata. Mereka itu disebut-sebut ikut serta dalam penyiksaan pahlawan revolusi. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya Gerwanilah yang menyilet-nyilet kemaluan korban menari-menari telanjang. Para sejarawan ini bilang kalau misalnya Gerwani itu nggak ada hubungannya sama sekali sama pembunuhan pahlawan revolusi tersebut. Termasuk buka ini, BH buka celana, berdiri telanjang supaya cari belum cap Gerwani di pantat kok di mana. Saya bilang demi Tuhan saya tidak tahu cap Gerwani itu yang bagaimana. Rok ya, rok itu dinaikkan di sini, disingkap, dicari capnya, ada capnya apa. Nah, ada beberapa catatan yang mengatakan kalau misalnya Gerwani ini baru benar-benar mendekat ke PKI setelah pemilu pada tahun 1955. Bahkan berkat dukungan dari Gerwani, PKI ini berhasil mendapatkan hampir seluruh suara perempuan Indonesia untuk mendukung dia, dan akhirnya dia berhasil untuk menang dalam pemilu. Dan karena PKI ini berhasil mendapatkan banyak suara perempuan, PKI berhasil menduduki posisi keempat. Nah, menurut Amurwani Dwi Lestari, keberhasilan PKI dalam pemilu tersebut juga secara tidak langsung menguntungkan Gerwani. Karena Gerwani sendiri berhasil mendapatkan 6 anggotanya duduk di kursi DPR. Sekitar 70 perempuan yang berumur 13-16 tahun berkumpul di lubang buaya malam menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965 tersebut. Nah, selain Gerwani, ada beberapa dari mereka yang berasal dari organisasi di bawah PKI, seperti Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Baris Ampani atau GTI. Kelompok-kelompok perempuan ini dikerahkan langsung oleh pimpinan daerah atas nama PKI tanpa melalui federasi perempuan. Ada yang bilang kalau misalnya Gerwani itu dimampuskan sama kayak PKI. Setelah kejadian yang paling memilukan dalam sejarah Indonesia ini, masyarakat itu menuntut balas. Akhirnya lewat organisasi Soeharto, mereka mulai memburu organisasi PKI. Nah, Gerwani di sini menjadi salah satu korban lagi, karena disebut-sebut Gerwani itu adalah afiliasi dari PKI. Jadi Gerwani itu kayak kerjasama sama PKI, jadi makanya Gerwani itu juga diburu. Nah, aksi ini tuh memang kayaknya dibiarkan terjadi sebagai bagian dari aksi pembersihan PKI dan juga Gerwani di Indonesia. Sampai kapan sih pembersihan PKI dan juga Gerwani ini dilaksanakan? Sampai Soeharto itu berhasil naik menjadi presiden. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya mungkin aja Gerwani itu nggak salah dalam aksi G30S. Ya, memang benar kalau misalnya Gerwani ini berafiliasi dengan PKI. Cuman kan nggak ada bukti nyatanya yang menyatakan kalau misalnya Gerwani adalah bagian dari PKI atau bagian dari rencana kudeta G30S. Ya, memang sangat kontroversial banget ya guys kalau misalnya kita ngomong nih sekarang Gerwani itu 100% nggak salah. Nah, makanya kita harus mengkaji sejarah itu lebih dalam lagi buat mengetahui kebenarannya. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang sejarah itu kan memang kejadiannya di masa lalu, dan pasti banyak dari kalian yang bilang Indonesia udah tenang, kita nggak perlu ngebahas masa lalu atau sejarah Indonesia. Tapi menurut aku pribadi, kita tuh harus melakukan pembuktian kebenaran nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena kita sebagai rakyat Indonesia juga harus tahu dong sejarah dari negara kita tuh gimana. Jadi segitu aja cerita aku tentang Gerwani di Indonesia. I hope you guys enjoy watching my video as much I enjoy making it. Kalau misalnya kalian mau request mau video apa, kalian boleh banget tulis komen di bawah dan aku bakalan berusaha sebaik mungkin untuk nge-up video kalian. Nah, buat kalian yang udah selesai nonton video aku, kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video. Thank you.